Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bab yang pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Allah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 25. Allah itu tidak tinggal diam, tidak tersembunyi, tetapi berkenan menyatakan dirinya kepada manusia. Itu perlu kita pahami. Tidak pernah Allah meninggalkan umatnya. Tidak pernah Allah tinggal diam kepada umatnya. Hanya saja umat ciptaannya, terutama kepada manusia, seakan-akan jauh dari Tuhan. Itu. Oleh karena itu anakku sekalian, maka Allah menyatakan diri kepada manusia dalam pertemuan pribadi. Dalam pertemuan pribadi. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah secara pribadi? Kita akan merasakan sejauh mana Tuhan berbicara bersama dengan kita dalam kehidupan kita setiap detik. Maka disebut bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia dalam pertemuan pribadi. Dalam pertemuan itu, Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga menyikapkan kepada manusia bagaimana rencana keselamatan Allah kepada manusia. Manusia ini diajak bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuannya dengan Allah. Tidak pernah Allah menjauh. Sekali lagi, tidak pernah Allah menjauh. Tapi manusia itu diajak untuk bersama, bertemu dengan Allah dalam setiap gerak-gerik hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat ciptaannya yang berakal budi ini haruslah percaya dan beriman. Beriman itu artinya jawaban atas panggilan Allah. Artinya beriman itu penyerahan diri seutuhnya hanya kepada Allah. Maka kita disebutlah orang beriman. Sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Maka pada judul A ini adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Tidak ada yang lain. Oleh karena dengan berbagai cara dan berbagai kesempatan, Allah juga tetap menyelamatkan manusia. Yang pertama perlu kita pahami adalah memahami bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Sekali lagi, bahwa kita harus memahami bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Janganlah sewaktu kita susah, sakit, kita menghadap kepada Allah. Dalam suasana apapun, sedih, gembira, kita harus bersama-sama dengan Allah. Kita harus membutuhkan Allah dalam hidup kita. Dalam keadaan sakit dan gembira, sehat pun. Dan bagaimana sekaligus situasi ini, kita harus membutuhkan Allah dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah. Bahkan beranggapan bahwa hidupnya dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Yang kedua, memahami bahwa Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta, kekayaan duniawi, bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib, serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu diingat. Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan hidup manusia ini, yang menyelamatkan kita
dalam perjalanan kita di dunia ini selain daripada kekuatan Allah sendiri. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk pertama yang berikut ini, demikianlah pembelajaran kita. Tugas kita adalah menulis apa yang saya sampaikan ini sekaligus apa yang saya tayangkan ini ditulis. Hanya itu tugas kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.